Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Jalilah. NIM saya 21059040404016. Dengan mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Laut, dosen pengampu Pak Sufal Diansyah SPI MSI. Di sini saya akan membuat sebuah proyek yang berjudul Pengembangan budidaya kepiting bakau atau Cilia serrata dengan sistem apartemen silvofishery di ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Kepiting bakau atau Cilia serrata itu merupakan salah satu sumber daya perikanan yang potensial untuk dikembangkan di kawasan mangrove yang bernilai ekonomis tinggi dan rasa dagingnya yang enak sehingga sangat digemari oleh konsumen lokal maupun luar negeri. Budidaya kepiting bakau dilakukan pada lahan mangrove sebagai habitatnya tanpa merusak ekosistem mangrove tersebut. Ekosistem mangrove memiliki peran utama secara ekologis sebagai daerah pemijahan atau spawning ground, daerah asuhan atau nursery ground, dan tempat mencari makan atau feeding ground. Sistem apartemen sendiri itu merupakan model budidaya menggunakan kotak plastik sebagai tempat kepiting yang tersusun secara vertikal dengan bentuk seperti rak penyimpanan. Nah, sedangkan silvofishery itu merupakan mekanisme sirkulasi air apartemen kepiting yang terintegrasi aliran air payau hutan bakau atau silvofishery. Nah, kemudian model budidaya ini tuh dapat dibangun dengan biaya yang terjangkau karena kondisi mitra yang berada di kawasan pesisir. Selain itu, model budidaya ini tidak perlu mencetak tambak dan membuat filter air buatan atau air buatan yang mahal, serta tidak sulit pengoperasionalnya sebagai model tambak atau horizontal. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari apartemen silvofishery-nya. Ada kotak yang tersusun dan ada pipa untuk menarik air sehingga masuk ke apartemen silvofishery-nya. Nah, manfaat dari berbagai aspek yaitu yang pertama ada aspek sosial, kemudian ada aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan terakhir ada aspek pengembangan usaha. Untuk potensi berkelanjutan itu ada 3 jangka. Yang pertama ada rencana jangka pendek atau 1 tahun yang dilakukan oleh mitra sendiri. Kemudian ada rencana jangka menengah atau 5 tahun. Biasanya berkontribusi antara masyarakat lokal. Nah, kemudian ada rencana jangka panjang atau 10 tahun sampai 30 tahun ke depan. Itu biasanya sudah memasuki masa investor. Kemudian ada tahap metode dari pembuatan apartemen silvofishery sendiri, itu ada 5. Yang pertama, penyiapan mempersiapkan alat dan bahan yang akan dikerjakan sesuai list. Nah, yang kedua itu ada pelubangan melubangi box plastik berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga ada pemotongan memotong box, pipa, dan baja ringan berdasarkan rancangan dan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian ada merakit antara komponen, mulai dari penyatuan pipa, sambungan pada box, kemudian penyatuan pintu pada box, dan penyatuan kunci pintu. Nah, yang kelima ada mengintegrasikan antara box plastik, saluran pipa, pompa air, dan dudukan air. Nah, kelebihan dari apartemen silvofishery sendiri itu model apartemen ini tuh mampu menampung jumlah kepiting yang lebih banyak dibanding menggunakan sistem horizontal tambak. Sehingga model ini dapat menghemat lahan dan biaya. Kemudian dengan cara ini, kepiting lebih mudah dibesarkan dibandingkan dengan budidaya tambak dan kepiting terbebas dari kanibalisme. Nah, dengan dimanfaatkan untuk silvofishery, maka masyarakat akan terus mempertahankan keberadaan pohon mangrove sehingga area lahan masyarakat dapat berfungsi sebagai zona penyangga bagi mangrove di kawasan yang merupakan zona inti. Dengan begitu, budidaya menjadi ramah terhadap lingkungan, juga sebagai penyangga kawasan konservasi yang terintegrasi. Penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan ini diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan produksi kepiting bakau yang berkualitas dan berkelanjutan. Budidaya kepiting bakau dengan sistem apartemen silvofishery merupakan bagian dari blue economy atau ekonomi biru dengan potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan. Sehingga proyek yang saya buat ini berhubungan dengan 4 pilar yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut, yaitu yang pertama biologi, di mana kita menjaga sumber daya laut untuk keberlanjutan
produktivitas. Yang kedua ada ekologi atau lingkungan, yaitu meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan. Yang ketiga, ekonomi, yaitu menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat. Dan yang terakhir, sosial, yaitu memaksimalkan peluang usaha kerja atau mata pencarian nelayan atau masyarakat yang terlibat. Cukup sekian presentasi saya Ajeng Jalila mengundur diri dan terima kasih kepada dosen, semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik bagi saya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.